Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Estia Ningrum dari Universitas Asia Yogyakarta, program studi Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan Pseudomonas aeruginosa. Pseudomonas aeruginosa merupakan kuman patogen oportunistik yang dapat menyebabkan keadaan yang intensif pada pasien dengan penyakit kritis maupun pasien yang memiliki tingkat imunitas yang sangat rendah. Umumnya, kuman ini sering ditemukan sebagai penyebab infeksi nosokomial di rumah sakit, khususnya di ICU. Ciri bakteri Pseudomonas aeruginosa bersifat motil dan berbentuk batang dengan ukuran sekitar 0,6 dikali 2 mm. Bakteri ini tergolong kelompok bakteri gram negatif dan dapat muncul dalam bentuk tunggal, berpasangan, ataupun kadang-kadang dalam bentuk rantai pendek. Pseudomonas aeruginosa ini sendiri dapat menimbulkan infeksi pada saluran pernafasan, kantung kencing, telinga, kulit, dan pada luka-luka. Bakteri dapat ditemukan di dalam sputum, urin, darah, feses, pus, sekret telinga, juga di dalam makanan, minuman, ataupun air. Nah, kemudian pemeriksaan. Pemeriksaan kali ini kita melakukan dua metode. Yang pertama, identifikasi, yang kedua, isolasi. Untuk identifikasi sendiri, kita menggunakan pewarnaan gram, dan isolasi menggunakan media McConaughey agar. Sebelum kita melakukan pemeriksaan, langkah pertama yaitu pengambilan sampel. Cara pengambilan sampel yaitu dengan cara hapusan. Yang pertama, pasien diberi penjelasan mengenai tindakan yang akan dilakukan. Yang kedua, bersihkan ulkus dengan kain kasa yang telah dibasahi dengan NaCl fisiologis 0,9% sebanyak 3 kali untuk menghilangkan kotoran dan lapisan eksudat yang mengering. Ketiga, buka tutup kapas media Bolution, kemudian usapkan bagian kapas lidinya pada ulkus tanpa menyentuh bagian tepi ulkus. Yang keempat, kemudian masukkan kapas tersebut ke dalam media Bolulon, tutup dengan erat dan beri nama. Yang terakhir, kemudian bawa sampel ke laboratorium. Setelah pengambilan sampel, kemudian kita menyiapkan alat dan bahan. Alat-alat yang digunakan antara lain ose cincin, ose jarum, petri dish, objek gelas, inkubator, mikroskop, pipet tetes, tabung reaksi, dan tabung reaksi. Bahan-bahan diantaranya sampel ulkus yang telah diambil, kemudian medianya itu McConaughey. Untuk reagennya sendiri yang digunakan nantinya untuk identifikasi dalam pewarnaan gram yaitu karbol gentian violet 0,5%, lugol, alkohol 96%, fusion 0,5%, minyak imersi, dan NaCl fisiologis 0,9%. Setelah pengambilan sampel dan menyiapkan alat maupun bahan, kemudian kita melakukan identifikasi. Identifikasi menggunakan pewarnaan gram. Langkah yang pertama yaitu siapkan objek gelas yang bersih dan bebas lemak. Kemudian buat sediaan langsung dari hapusan ulkus yang telah diambil pada objek gelas. Kemudian keringkan dan fiksasi, lalu diberi label. Yang selanjutnya, tetesi sediaan dengan larutan karbol gentian violet 0,5%, tunggu selama 5 menit, lalu cuci dengan air mengalir. Selanjutnya, tetesi dengan lugol selama 1 menit, buang larutan lugol dan cuci dengan air mengalir. Kemudian, lunturkan dengan alkohol 96% sampai sediaan tidak luntur lagi. Lalu cuci lagi dengan air mengalir dan tetesi dengan larutan karbol fusion 0,5%. Tunggu selama 1-2 menit, lalu cuci kembali dengan air mengalir. Nah, setelah selesai, kemudian tunggu sampai kering. Kemudian dilihat pada mikroskop perbesaran objektif 10 kali sampai 100 kali. Selanjutnya, kita melakukan pemeriksaan isolasi dengan menggunakan media McConaughey agar. Langkah yang pertama yaitu sampel dari media Bolulon ditanam pada media McConaughey dengan ose cincin secara zigzag. Yang kedua, beri label identitas pada petri dish. Selanjutnya, inkubasi pada 37 derajat Celcius selama 24 jam di dalam inkubator. Lalu, setelah dibiarkan 24 jam, keluarkan media dari inkubator, amati koloni yang tumbuh pada media. Kemudian, interpretasi hasil. Interpretasi hasil dalam identifikasi perwarnaan gram
bakteri Pseudomonas aeruginosa ini sendiri itu berwarna merah. Nah, kemudian untuk yang isolasi menggunakan medium Lecon K, interpretasinya yaitu koloni sedang, jernih ataupun berkeruh, kemudian smooth, kadang-kadang sedikit kehijauan, berkeping, tepinya tidak rata, tidak mengeluarkan gula laktosa. Demikian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.